Renu Rena Dalam Islam, kisah tentang Potifar dan Yusuf juga ada dalam Al-Quran, meskipun nama Potifar tidak disebutkan secara eksplisit. Sebaliknya, ia disebut sebagai Al-Aziz, yang berarti seorang pejabat tinggi atau orang yang berpengaruh di Mesir. Cerita tentang Al-Aziz dan Yusuf terutama terdapat dalam surah Yusuf, surah ke-12, dan memiliki beberapa perbedaan serta kesamaan dengan versi Alkitab. Berikut adalah rangkuman tentang Al-Aziz, Potifar, dalam perspektif Islam. Ketika Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, ia ditemukan oleh kafilah dagang yang kemudian membawanya ke Mesir dan menjualnya sebagai budak. Al-Quran menyebut bahwa Yusuf dibeli oleh seorang pria yang memiliki jabatan tinggi, yakni Al-Aziz. Ia membawa Yusuf ke rumahnya dan berkata kepada istrinya, "Perlakukan dia dengan baik, mungkin ia akan bermanfaat bagi kita, atau kita bisa menjadikannya anak angkat." Quran Surah Yusuf ayat 21. Hal ini menunjukkan kasih sayang dan penghargaan Al-Aziz terhadap Yusuf. Bahkan sejak awal, dalam rumah Al-Aziz, Yusuf tumbuh dan mendapatkan pendidikan yang baik. Al-Aziz memberikan Yusuf kepercayaan besar dan Yusuf menunjukkan integritas serta kejujurannya. Al-Quran menyoroti bahwa Allah menganugerahi Yusuf kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan. Kepercayaan ini mirip dengan cerita dalam Alkitab, di mana Yusuf diangkat sebagai pengelola rumah tangga Potifar. Istri Al-Aziz yang dikenal dalam tradisi Islam dengan nama Zulaikha terpikat oleh ketampanan Yusuf dan mencoba merayunya. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Zulaikha mengunci pintu-pintu dan mengajak Yusuf untuk mendekatinya. Namun Yusuf menolak ajakan tersebut dan berlindung kepada Allah, menunjukkan kesetiaan pada Allah dan penghormatan kepada Al-Aziz. Ketika Yusuf berusaha menghindar, Zulaikha menarik baju Yusuf hingga robek. Pada saat itulah Al-Aziz memasuki ruangan dan menyaksikan kejadian tersebut. Zulaikha langsung membalikkan keadaan, menuduh Yusuf yang menggoda dirinya. Namun seorang saksi dari keluarga Zulaikha memberikan nasihat bahwa jika pakaian Yusuf robek di bagian depan, Yusuf bersalah, namun jika robek di bagian belakang, maka Zulaikha yang bersalah. Pakaian Yusuf ternyata robek di belakang yang membuktikan bahwa Yusuf tidak bersalah. Dalam versi Islam, Al-Aziz tampak lebih bijaksana dan tidak secara langsung menghukum Yusuf. Ia tampaknya lebih memahami keadaan dan tidak ingin memperpanjang masalah ini untuk menghindari aib. Meskipun Yusuf tidak dijebloskan ke penjara pada saat itu, masyarakat Mesir tetap membicarakan peristiwa tersebut yang menyebabkan tekanan bagi Zulaikha. Dalam cerita berikutnya, Yusuf akhirnya dipenjara setelah insiden ini. Namun tidak disebutkan secara eksplisit bahwa Al-Aziz lah yang langsung memenjarakan Yusuf, berbeda dari versi Alkitab. Di dalam penjara, Yusuf kemudian dikenal karena kemampuannya menafsirkan mimpi yang akhirnya membawanya kepada Fir'aun dan membuka jalannya menuju jabatan tinggi. Kisah ini mengajarkan tentang keimanan, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah. Yusuf tetap teguh dan tidak menyerah pada godaan meskipun harus menghadapi fitnah dan dipenjara. Al-Aziz di sisi lain digambarkan sebagai sosok yang bijaksana walaupun ia tidak dapat mengendalikan perilaku istrinya. Kisah Yusuf ini menjadi pelajaran moral yang kuat dalam Islam.
tentang pentingnya menjaga kehormatan, kesabaran, dan kepercayaan kepada Allah dalam menghadapi cobaan dan fitnah. Potifar adalah sosok yang disebutkan dalam kitab Kejadian di Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama Kristen. Dia dikenal sebagai seorang pejabat Mesir yang berpengaruh, bekerja sebagai kepala pengawal, kapten penjaga untuk Firaun. Potifar terutama dikenal karena kisahnya terkait dengan Yusuf, putra Yakub, yang dijual sebagai budak ke Mesir oleh saudara-saudaranya. Berikut adalah rangkuman kisah panjang Potifar. Potifar adalah pejabat tinggi di istana Mesir yang memiliki wewenang besar dan dipercaya untuk mengurus keamanan Firaun. Kedudukannya yang tinggi memungkinkan dia untuk memiliki banyak hamba dan aset. Ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada pedagang Midian yang menuju Mesir, dia akhirnya dibeli oleh Potifar. Yusuf pun dipekerjakan di rumah Potifar sebagai budak. Namun Yusuf dikenal sangat rajin dan jujur sehingga dengan cepat mendapatkan kepercayaan Potifar. Karena melihat kemampuan dan kejujuran Yusuf, Potifar memberikan tanggung jawab besar kepadanya hingga akhirnya menjadikannya pengurus utama seluruh rumah tangga. Di bawah pengawasan Yusuf, rumah Potifar berkembang dan diberkati dengan hasil yang melimpah. Cerita Potifar menjadi lebih kompleks ketika istri Potifar tertarik pada Yusuf. Dia mencoba merayu Yusuf untuk berbuat hal yang tidak baik. Namun Yusuf dengan tegas menolak karena ingin tetap setia pada tuannya, Potifar, serta kepada Tuhan. Merasa tersinggung karena penolakan Yusuf, istri Potifar memfitnahnya dengan mengatakan bahwa Yusuf mencoba memperkosanya. Potifar, yang tidak mengetahui kebenaran ini, marah besar dan memutuskan untuk memenjarakan Yusuf sebagai hukuman. Meski demikian, beberapa tafsir menyebutkan bahwa Potifar mungkin merasa ragu akan tuduhan istrinya, namun tetap menghukum Yusuf karena menjaga kehormatan keluarganya. Peristiwa yang terjadi di rumah Potifar sebenarnya menjadi awal dari perjalanan Yusuf yang lebih besar. Yusuf masuk penjara dan di sanalah dia bertemu dengan orang-orang yang kemudian membantunya bertemu dengan Firaun yang akhirnya menjadikannya pejabat tinggi di Mesir. Dalam beberapa tradisi Yahudi dan Islam, sosok Potifar memiliki beragam penafsiran. Dalam Islam misalnya, dia dikenal dengan nama Al-Aziz. Ada juga pandangan yang menganggap istri Potifar sebagai sosok yang dipenuhi penyesalan setelah Yusuf dipenjara. Setelah Yusuf dipenjara, Alkitab tidak lagi menyebutkan Potifar. Tidak ada catatan lebih lanjut tentang bagaimana hubungan mereka setelah Yusuf dibebaskan dan menjadi pejabat tinggi di Mesir. Kisahnya lebih berfokus pada perjalanan hidup Yusuf dan peran besarnya dalam menyelamatkan Mesir dari masa kelaparan. Kisah Potifar dan Yusuf menjadi salah satu kisah paling berpengaruh yang menyampaikan tentang pengkhianatan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Hal ini mengajarkan pentingnya kejujuran, kepercayaan, serta cara menghadapi godaan dan fitnah dengan tetap berpegang pada prinsip moral. Potifar adalah karakter yang memperlihatkan kompleksitas hubungan sosial dan politik pada masa Mesir kuno, serta bagaimana sebuah peristiwa kecil dalam hidup seseorang bisa memiliki dampak besar bagi sebuah bangsa. Dalam Taurat, Potifar atau Potifar adalah seorang pejabat penting di Mesir pada masa kehidupan Yosef. Potifar adalah seorang pejabat atau komandan pasukan pengawal Firaun dan kisahnya diceritakan dalam kitab Kejadian. Berikut adalah versi ringkas dari cerita panjang Potifar dalam Taurat. Potifar muncul dalam kisah Yusuf saat saudara-saudara Yusuf menjualnya sebagai budak. Yusuf dibeli oleh Potifar yang saat itu menjabat sebagai pejabat penting di Mesir. Yusuf pun bekerja di rumah Potifar sebagai pelayan atau budak rumah tangga.
Yusuf segera memenangkan kepercayaan Potifar karena kinerjanya yang luar biasa, kebijaksanaannya, dan integritasnya. Potifar melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf, sehingga segala yang dikerjakan Yusuf mendatangkan keberkahan. Akibatnya, Potifar memberikan kuasa penuh kepada Yusuf atas seluruh rumah tangga dan harta miliknya. Potifar hanya mengurusi urusan pribadi, sementara urusan lainnya dipercayakan kepada Yusuf. Konflik dalam kisah ini muncul ketika istri Potifar mulai tertarik kepada Yusuf yang digambarkan sebagai pria tampan. Ia berusaha menggoda Yusuf untuk berhubungan dengannya. Namun, Yusuf menolak tawaran ini dengan tegas karena ia menghormati Tuhan dan tidak ingin mengkhianati kepercayaan Potifar. Setelah Yusuf terus menolak godaan tersebut, istri Potifar merasa marah dan tersinggung. Suatu hari, ia memfitnah Yusuf dengan menuduh bahwa Yusuf telah berusaha memperkosanya. Ia memberikan bukti berupa jubah Yusuf yang tertinggal saat Yusuf melarikan diri dari rumah. Ketika Potifar mendengar tuduhan tersebut, ia sangat marah. Meski Yusuf tidak bersalah, Potifar memutuskan untuk memasukkannya ke dalam penjara. Namun, Taurat tidak menyebutkan apakah Potifar benar-benar percaya pada tuduhan istrinya atau hanya mengambil keputusan untuk menjaga kehormatannya sebagai pejabat. Di penjara, Tuhan terus menyertai Yusuf dan ia kembali memperoleh kepercayaan kepala penjara. Akhirnya, kemampuan Yusuf dalam menafsirkan mimpi membawanya ke hadapan Firaun hingga Yusuf diangkat menjadi orang penting di Mesir dan membantu menyelamatkan banyak orang dari kelaparan. Kisah Potifar berperan penting dalam pengembangan karakter dan perjalanan hidup Yusuf yang melalui cobaan dan fitnah kemudian bangkit menjadi tokoh utama di Mesir yang menyelamatkan bangsanya dan keluarganya dari kelaparan. Menurut catatan sejarah, Mesir kuno memiliki birokrasi militer yang kuat dengan pejabat-pejabat yang mengelola pengamanan, logistik, dan perlindungan bagi penguasa serta bangsawan. Sejarawan melihat peran Potifar sebagai salah satu bukti bahwa narasi tersebut mengikuti struktur birokrasi Mesir yang benar-benar ada saat itu. Pada zaman Mesir kuno, perbudakan adalah praktik umum, terutama terhadap para tawanan perang atau orang asing. Sejarawan dan arkeolog telah menemukan bukti bahwa orang asing sering dipekerjakan di rumah tangga Mesir dan sebagai budak yang melayani keluarga kaya. Kisah Yusuf dijual sebagai budak dan dibeli oleh seorang pejabat kaya seperti Potifar cukup sesuai dengan praktik perbudakan di Mesir kuno. Budak yang menunjukkan kesetiaan dan kemampuan biasanya diberi lebih banyak tanggung jawab, bahkan diizinkan mengelola rumah tangga majikan mereka. Dalam kisah Yusuf, Potifar akhirnya memenjarakan Yusuf karena tuduhan istri Potifar. Menurut sejarawan, kisah ini mencerminkan bagaimana kekuasaan para pejabat Mesir kuno mencakup wewenang untuk mengadili dan menghukum. Pejabat tingkat tinggi di Mesir kuno, terutama yang terlibat dalam keamanan, seringkali memiliki otoritas dalam masalah hukum dan penahanan. Narasi ini dianggap akurat oleh para ahli karena pejabat Mesir dengan peringkat tinggi memang bisa memutuskan hukuman bagi mereka yang berada di bawah kekuasaan mereka. Godaan dari istri Potifar serta moralitas Yusuf yang kuat memberikan gambaran tentang nilai-nilai etika yang diagungkan dalam cerita Alkitab. Dalam banyak mitologi dan sastra Mesir kuno, tema kesetiaan, kehormatan, dan pengabdian sering muncul. Meski tidak selalu mencerminkan kenyataan hidup sehari-hari, nilai-nilai ini dianggap sebagai ideal yang diharapkan dari rakyat Mesir. Bagi sejarawan, kisah ini mungkin mencerminkan nilai-nilai etis dan moral yang penting pada masa itu. Meskipun dalam kehidupan nyata, pejabat mungkin memiliki gaya hidup yang lebih pragmatis. Mesir kuno memiliki struktur administrasi yang sangat maju, di mana berbagai jabatan diperuntukkan bagi urusan domestik maupun pertahanan. Peran Potifar sebagai pejabat tinggi di Mesir
mengindikasikan bahwa sistem pemerintahan Mesir kuno mampu memelihara struktur yang kompleks, di mana para penguasa seperti Firaun bergantung pada loyalitas dan keahlian pejabat militer untuk mengelola urusan negara. Bagi sejarawan, kisah Potifar dan Yusuf mencerminkan kerapihan sistem administrasi Mesir yang berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran peradaban mereka. Beberapa ahli menganggap kisah Potifar sebagai simbol atau cerita moral yang mungkin dikembangkan untuk mencerminkan etos kehidupan pada masa Mesir kuno. Dengan demikian, kisah ini mungkin bukan catatan sejarah literal, tetapi lebih sebagai gambaran yang memperkenalkan nilai-nilai kepercayaan, kesetiaan, dan moralitas yang juga relevan di peradaban Mesir. Pandangan ini juga menunjukkan bagaimana kisah-kisah seperti ini mungkin memengaruhi masyarakat luas serta menjadi inspirasi bagi nilai-nilai etis dalam agama-agama yang muncul kemudian. Para ilmuwan dan sejarawan menyimpulkan bahwa kisah Potifar mengandung elemen-elemen yang memang mencerminkan struktur sosial, budaya, dan moral Mesir kuno. Meskipun bukti arkeologis tentang keberadaan Potifar belum ditemukan, kisahnya dianggap mewakili aspek-aspek dari peradaban Mesir kuno yang tinggi tingkat organisasinya dan kompleks dalam struktur kekuasaannya. Akhir hayat Potifar tidak dijelaskan dalam kitab Kejadian maupun dalam kitab-kitab lainnya, sehingga tidak ada sumber tertulis yang secara langsung menceritakan nasib akhirnya. Namun, para ilmuwan dan sejarawan Alkitab mengajukan beberapa hipotesis berdasarkan analisis sejarah dan konteks budaya Mesir kuno serta beberapa sumber tambahan. Berikut beberapa pandangan terkait akhir hayat Potifar. Sejarawan berpendapat bahwa Potifar adalah karakter sekunder dalam kisah Yusuf, dan fungsi utamanya dalam narasi ini adalah sebagai penghubung dalam perjalanan Yusuf dari budak hingga menjadi orang penting di Mesir. Sehingga akhir hayat Potifar sendiri tidak menjadi fokus utama, dan bisa jadi ia tetap hidup hingga masa Yusuf berada di puncak kekuasaan, atau bahkan sudah wafat sebelumnya. Para ilmuwan menduga Potifar mungkin merupakan sosok penting yang memiliki kedudukan cukup tinggi di Mesir, dan ini mengisyaratkan bahwa ia bisa saja hidup hingga masa tua yang mapan. Jika Potifar adalah pejabat tinggi yang terhormat di Mesir, ia mungkin meninggal dalam status tersebut, atau bisa jadi posisinya menurun jika masyarakat mengetahui fitnah istrinya terhadap Yusuf. Berdasarkan etimologi nama Potifar yang berarti yang diberikan oleh dewa Ra dalam bahasa Mesir kuno, ada kemungkinan ia digambarkan sebagai pemuja dewa-dewa Mesir. Dalam hal ini, para sejarawan berspekulasi bahwa Potifar menjalani kehidupannya sesuai dengan tradisi dan kepercayaan Mesir hingga akhir hayatnya, mungkin tanpa menyadari sepenuhnya berkat yang dilimpahkan kepada Yusuf oleh Tuhan, Yahweh. Dalam beberapa tradisi Yahudi dan Islam ada spekulasi bahwa Potifar pada akhirnya menyadari bahwa Yusuf tidak bersalah atas tuduhan istrinya, tetapi ia merasa terjebak oleh tuntutan masyarakat dan reputasinya. Tradisi ini tidak mengisyaratkan secara spesifik kapan atau bagaimana Potifar meninggal, tetapi menunjukkan bahwa Potifar mungkin hidup dengan perasaan bersalah atau penyesalan. Dalam catatan sejarah atau arkeologi Mesir kuno yang ada saat ini, belum ditemukan referensi langsung tentang sosok bernama Potifar. Sejarawan berpendapat bahwa Potifar kemungkinan besar adalah tokoh fiksi atau sosok yang terinspirasi dari beberapa pejabat Mesir pada zaman itu, sehingga tidak banyak yang bisa dipastikan tentang kehidupannya. Sebagai tokoh yang lebih berfungsi sebagai bagian dari pengembangan cerita Yusuf, Potifar tetap menjadi figur misterius dan informasi tentang akhir hayatnya tidak dibahas lebih lanjut dalam sumber-sumber kitab suci atau catatan sejarah.